Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan buat kasih setianya yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Kita bersyukur, kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita menikmati kebaikan kemurahan-Nya seumur hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu, buat berkat-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau pilih, tak habis-habisnya
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau pilih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau pilih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru yang tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, amin, buat hari yang Kau pilih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru yang tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur
Engkau ajaib Tuhan, sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau hebat, sebab Engkau luar biasa. Kau yang sanggup lakukan segala perkara, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami sembah, kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami sembah sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, sebab Engkau yang layak diagungkan, dimuliakan selamanya, selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kau ajaib, kau dahsyat, kau hebat, tiada yang sepertimu, tiada yang lain Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, layak ditinggikan, diadukan.
yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Suatu hati kami tenang, sebab ada Engkau. Kau yang tak pernah tinggalkan, Kau yang tak pernah biarkan, Kau yang selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya daripada-Mu datangnya pertolongan kami Tuhan, dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Sebab tuh hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam hadirat-Mu Tuhan, dan mata kami terus memandang dan tertuju hanya kepada-Mu. Sebab Engkau Bapa yang setia. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang melihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang
rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang sebab kami punya Allah yang seperti-Mu, Allah yang menjadi penolong dalam hidup kami, penolong yang tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongannya bagi kami. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga, melindungi dan memberkati kami. Suatu kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti ini. Dan kami mau terus tinggal tenang di dalam hadirat-Mu, sekalipun badai bergelora di sekeliling kami. Sebab kami percaya Engkau perlindungan yang teguh, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Karena kami percaya di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Han. Ya, pagi. Shalom. Jelas suara Pak ya? Ya. Pagi ini kita di Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Saya bacakan ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan istrinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, di perikop ini sebenarnya tidak usah ditaksirkan lagi ya. Ini sudah sangat jelas. Perintah Tuhan, dasar dari keluarga adalah kasih Kristus. Karena kasih Kristus itulah yang sempurna. Kasih Kristus itulah yang menyempurnakan dalam keluarga, suami, istri, anak, dan tetangga. Semuanya itu karena kasih Kristus. Karena kasih Kristus itulah
yang tanpa syarat yang harus kita contoh, tidak menuntut, tidak ada embel-embel balas budi. Kasih Kristus adalah kasih Kristus yang sempurna, yang penuh dengan kasih tanpa syarat. Nah, perenungan dari firman Tuhan hari ini, saya hanya bertanya kepada kita, para suami, para istri, dan juga keluarga. Sudahkah kita hadir di dalam tetangga kita, keluarga kita? Kasih Kristus itu ada nggak di dalam suami, istri, anak, dan keluarga kita? Jadi contoh apa, kita jadi batu sandungan bagi tetangga kita, bagi keluarga besar kita. Hanya itu pertanyaan saya. Karena gini, kalau kita sudah banyak baca firman ini berulang-ulang bahwa dasar dari suami itu adalah menghormati istri, mengasihi istri, dan dasar dari istri adalah tunduk, dan anak kita harus mengasihi anak kita, jangan membuat dia marah gitu. Nah, jadi perenungan kita hari ini, jadilah kita suami istri yang berkenan kepada Tuhan, yang menjadi contoh bagi keluarga besar kita, bagi tetangga kita, bagi saudara seiman kita, bahwa hidup berumah tangga kita tuh menjadi berkat. Gitu. Jadilah Kristus itu kepala bagi kita sebagai suami, kita sebagai istri, dan kita sebagai anak, dan kita sebagai anak Tuhan. Karena kasih Kristus itulah yang membuat kita bisa. Karena sama seperti Kristus kan, yang sudah mati bagi kita, menebus dosa kita, dan hendaklah kita seperti Kristus, tidak menilai orang hanya kesalahannya saja, tapi kita harus juga mengasihi seperti Kristus adanya, yang membenci dosa, tetapi mengasihi pribadinya. Kristus juga bukan mencontohkan, memberi dasar bahwa suami istri itu adalah satu tubuh. Jadi rawatlah tubuh kita dengan baik, sayangilah tubuh kita, tampilkanlah tubuh kita ini yang baik, karena penampilan itu juga adalah dasar bagi kita, gitu. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya seperti Johan tadi katakan, ini nggak perlu ditafsirkan lagi. Ayat-ayat ini tinggal dipraktekkan. Dan ada prinsip yang selalu saya ajarkan juga berulang-ulang berkaitan dengan ayat ini, yaitu pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita akan menerima hak kita. Artinya masing-masing suami, istri, fokus saja lakukan kewajibanmu, bukan sebaliknya, yaitu menuntut hakmu. Kewajiban istri sudah jelas, firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya begini, kalau ada istri-istri yang ngomong dia takut akan Tuhan, terus dia tunduk pada Tuhan, tapi kalau dia nggak tunduk pada suaminya yang kelihatan, maaf, diragukan imannya yang mengatakan bahwa dia tunduk kepada Tuhan. Karena prinsipnya kan sama seperti di 1 Yohanes dikatakan begini, bagaimana engkau bisa mengasihi saudaramu bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kalau saudaramu yang kelihatan saja engkau tidak bisa kasihi. Nah, tapi sebaliknya juga, hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Nah, jadi seperti Kristus menyerahkan nyawanya, mengasihi dengan sepenuh hati kepada kita manusia. Nah, seperti itulah suami.
Dan kata kuncinya di ayat yang ke-33. Jelas katakan bagaimanapun juga. Nah, kata bagaimanapun juga itu kan luas Bapak Ibu. Bagaimanapun juga suamimu, kelakuan suamimu, hai istri-istri tetap harus tunduk. Nah, tunduk itu kan bicara tentang sikap hati Bapak Ibu. Sebaliknya bagaimanapun juga istrimu, mau istrimu model seperti apapun, ya kasihilah. Karena itulah kewajiban kita. Makanya prinsip suami istri di dalam Kristus itu didasari dengan yang namanya kasih. Nah, judul perikop tadi kan kasih Kristus sebagai dasar suami istri. Nah, jadi tentu yang menjadi bahan perenungan kita, selain apa yang Johan tanya, nanti Bapak Ibu boleh jawab. Yang mungkin boleh menjadi perenungan kita gini, apa sih yang menjadi kendala bagi kita masing-masing untuk mempraktekkan ayat ini? Contoh untuk para istri. Apa yang menjadi kendala bagi para istri untuk tunduk kepada suamimu? Coba dicari, temukan, dan terus bertobat. Karena jelas ayat ini bagaimanapun juga. Ini mutlak artinya. Kalau bagaimanapun juga itu artinya mutlak. Tidak ada kondisi-kondisi tertentu yang kita boleh melawan. Dan sekali lagi ini bicara sikap hati ya Bapak Ibu ya, bukan secara fisik. Dikebukin terus tetap tunduk-tunduk, ngangguk-ngangguk, dikebukin itu bukan sampai seperti itu. Dan saya percaya di antara Bapak Ibu nggak ada sampai model seperti ini. Ini bicara tentang sikap hati. Nah, tapi seringkali apa sih yang membuat kita sulit untuk tunduk kepada suami? Nah, itu yang harusnya diberesin. Nah, sebaliknya dikatakan bagaimanapun juga istrimu, hai suami-suami, kasihi. Apa sih yang menjadi kendala bagi para suami untuk mengasihi, menerima istrinya apa adanya? Nah, harusnya itu yang dicari dan itu yang kemudian dibuang supaya itu tidak jadi penghalang bagi kita masing-masing, sekali lagi, untuk melakukan kewajiban kita. Tadi saya ledekin istri saya sambil ngobrol tadi. Iya ya, beberapa bulan di awal tahun kan dia dapat sebuah kebenaran begini. Kalau kita mengasihi Tuhan itu kan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Tapi kalau untuk sesama, kasihilah dirimu seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi ketika baca ayat ini ternyata kita para pria, para suami, ternyata harus mengasihi istri kita seperti Yesus mengasihi jemaat. Waduh, ternyata berat juga ya. Tapi kan sekali lagi ada kasih karunia. Kan kalau prinsip hukum kasih sesama manusia kan seperti dirimu sendiri. Artinya kalau saya salah saja saya bisa mengasihi diri saya, artinya pasangan saya salah harus tetap saya kasihi. Dan ketika direnungkan lebih dalam, oh iya ya, kasih Kristus seperti itu kan. Waktu kita masih berdosa, tapi Yesus menunjukkan kasih-Nya. Nah, jadi mari pagi hari ini Bapak Ibu kita sama-sama praktek dan kemudian saya silakan Bapak Ibu boleh cerita pagi hari ini. Sekali lagi, apa sih yang menjadi kendala Bapak Ibu untuk melakukan kewajiban masing-masing? Istri, kenapa engkau sulit tunduk kepada suami? Suami, kenapa engkau sulit untuk mengasihi istrimu? Karena kan seperti Johan tadi sekali katakan, ini udah jelas nih ayat, tak perlu ditafsir-tafsir lagi. Nggak perlu pakar teologi untuk menjelaskan ayat ini supaya kita bisa mempraktekkan. Nah, di sini ada pakar pria sejati, ada pakar wanita bijak. Boleh menambahkan untuk menjadi masukan bagi setiap kita. Dan Bapak Ibu yang lain juga boleh cerita, boleh ngobrol. Terus, dan lebih lagi saya mau dengar Bapak Ibu ceritanya hal-hal yang luar biasa begini. Iya Pak, ketika saya belajar tunduk terus sama suami, suami saya lama-lama juga berubah. Atau sebaliknya para suami ngomongkan, iya Pak, aku berusaha dan aku lakukan terus mengasihi istriku bagaimanapun juga dan sekarang rumah tangga kami berubah. Nah, itu sih kesaksian yang pengen saya dengar pagi hari ini Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu. Ko Simon mau tambahkan? Ya, saya ingin mengambil satu ayat di 31. Ini banyak pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak kepada saya.
Nah, saya minta apakah teman-teman nanti boleh simak apakah salah saya menjelaskan kepada mereka ya. Sebab banyak pertanyaan anak-anak muda sekarang ini ya kan kepada orang tua mereka. Di sini ditulis sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang mengeluh, ya kan? Mereka kurang dihargai karena anak-anak pegang ayat ini katanya. Tapi saya bilang begini, di sini ada kekeliruan ya penafsiran dari anak-anak. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi di sini saya jelaskan bahwa ketika mereka sudah dewasa, mereka akan menikah, ya kan? Mereka menikah itu mereka akan memang bersatu sama istrinya. Sehingga apa yang banyak terjadi? Ketika anak-anak masih muda, ya kan kadang-kadang ada anak laki-laki yang istilahnya anak mama, ya kan? Anak mama dikit-dikit tanya mama, dikit-dikit tanya mama. Nah, di sini saya bilang maksud ayat ini, ketika dia sudah berani menikah, dia harus meninggalkan ayah dan ibu bersatu dengan istrinya, dia harus urus, ya kan? Dia harus mengambil menjadi tanggung jawab sebagai imam dalam rumah tangga itu. Sehingga apa? Jadi tidak ada istrinya itu dia akan dikendalikan oleh orang tuanya lagi, oleh mertuanya. Tapi harus dikendalikan oleh suaminya yang belajar mengambil tanggung jawab. Nah, di sini saya jelaskan sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi artinya mereka itu kita sebagai orang tua saya bilang kita tidak boleh lagi mencampuri ya kan ring satu mereka ya kan seperti ketika mereka masih single ya kan. Ketika mereka sudah menjadi dua jadi satu, kita hanya sebagai apa? Sebagai penasehat bukan sebagai pemain di dalam seperti selama ini kamu kalau anak aku gini. Nah, kita harus belajar memisahkan. Ketika mereka sudah jadi suatu suami istri, kita hanya boleh mengarahkan, bukan memasuk dalam permainan di dalam rumah tangga mereka. Kan banyak kan ibu-ibu karena sayang dari kecil sama anaknya semua dicampurin. Kau harus begini. Nah, kami suami istri memang selalu diskusi bagaimana ya kan sesuai seperti firman Amsal 13 ayat 22 itu menjadi idaman saya ya kan orang baik itu meninggalkan warisan buat anak cucunya. Jadi ayat ini memang kita harus ajar kepada anak-anak kita supaya mereka mengerti ya kan. Bukan tidak hormat lagi sama orang tua dan harus berpisah, bukan. Tapi kita ini menjadikan mereka itu satu keluarga yang dapat menyelesaikan segala permasalahan ya kan mereka dengan bimbingan, bukan dengan campur tangan kita. Ya, beda dengan bimbingan dengan campur tangan. Kalau campur tangan tuh ikut bermain di situ, ikut melakukan. Tapi sebagai penasihat kita kan hanya selalu sebagai konselor kita juga bilang, hidup ini pilihan, Anda mau nggak? Kalau Anda nggak mau, ya kita juga nggak bisa kan? Karena pilihan untuk satu keluarga itu menjadi bahagia itu bukan karena kita. Kita sudah bahagia, mereka ingin, oh saya mau kalau bisa saya seperti Pak Simon tuh loh. Saya lihat kalau kemana-mana bergandengan berdua. Dia mau, tapi dia nggak mau memilih itu. Dia hanya mau, tidak sampai. Karena hidup ini itulah yang kadang-kadang menjadi satu rahasia Tuhan dalam firman-Nya itu kita suka salah mengambil satu penafsiran itu maunya kita karena kita benci sama istri kita ya kan kita benci sama orang lain kita pakai firman Tuhan untuk hantam orang lain. Nah itu yang saya rasa itu kurang tepat. Jadi di sini yang saya mau minta Heri memberi pengarahan kepada saya. Selalu orang banyak bertanya ya ibu-ibu bapak-bapak ini gimana Pak? Saya nih dia anak bilang ya tidak perlu lagi. Ya mereka sudah menghormati. Nah kalau mau hormat harus di Matius 19 ayat 19 kalau salah ya. 19 atau 18
hormati ayah dan ibumu. Karena itu satu perintah Tuhan kan. Jadi jangan memenggal firman itu setengah-setengah, saya bilang. Jadi di sini itu dari saya supaya ya saya kan banyak ditanya. Jadi supaya benar nggak jawaban Koko seperti itu. Demikian, Tuhan memberkati. Oke, sudah tepatlah itu jawabannya. Karena memang bicara meninggalkan ayah dan ibunya, itu memang mereka diizinkan untuk mandiri, mengelola rumah tangganya sendiri, yaitu ring satunya tadi, untuk bertanggung jawab penuh. Nah, tentu orang tua tidak bisa mengintervensi, tapi orang tua bisa memberi nasihat. Nah, tapi berkaitan sebaliknya dari sikap anak kepada orang tua, tidak ada yang namanya mantan anak. Sekalipun anak-anak kita sudah menikah, dia tetaplah anak. Dan anak, firman Tuhan katakan besok kita akan bahas itu di Efesus 6 ayat yang pertama, kedua, dan 3. Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan. Karena kalau rumah tangga anak-anak kita mau berbahagia, dan mereka mau berumur panjang, nah anak-anak tetap harus hormati orang tua. Jadi seperti Kosimon tadi, bagian terakhir tepat, nggak boleh comot satu ayat untuk membenarkan diri sendiri untuk melakukan kesalahan. Nah itu kan, itu artinya mencomot satu kebenaran untuk membenarkan diri sendiri untuk melakukan sebuah kesalahan, yaitu nggak hormat orang tua. Pakai ayat tuh kan katanya anak harus meninggalkan ayah dan ibu. Sudahlah putus hubungan. Oh, nggak seperti itu. Ini kan bukan bicara tentang hal-hal teknis, tapi ini bicara tentang prinsip bahwa ketika anak-anak kita menikah, khususnya anak laki-laki kita lah ya, dia akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya, artinya mereka harus bertanggung jawab penuh atas hidup rumah tangga yang mereka bangun. Tapi orang tua yang memang bukan lagi intervensi, mengatur, tapi memberi nasihat, masukan, arahan, nah itu tetap harus. Dari sisi anak, anak harus hormat. Karena bagaimanapun juga nggak akan pernah istilah begitu nikah, status anak nggak ada, nggak mungkin. Sampai kapanpun kita ini tetap status anak. Dan sebagai anak, nah besok ayatnya kita akan baca sama-sama dan belajar, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Di dalam Tuhan, jelas ayatnya dikatakan. Jadi konsep yang sangat-sangat salah fatal, kalau ada anak-anak yang menikah terus pakai ayat ini untuk tidak hormat lagi sama orang tua, nggak dengerin nasihatnya orang tua, oh nggak boleh. Jadi jangan seperti yang saya katakan tadi, mencomot kebenaran untuk membenarkan diri melakukan kesalahan. Wah, itu fatal itu. Jadi kalau di sini saya sampai hari ini kami juga masih anak-anak. Walaupun kami pun sudah punya anak. Nah, kami tetap hormat sama orang tua. Jadi sudah tepat apa yang Koko sampaikan, bahwa bicara tentang meninggalkan ayah dan ibunya itu bicara tentang dia bertanggung jawab mengelola rumah tangganya. Orang tua sebagai penasehat, konselor, tapi sebagai anak-anak tetap harus hormati orang tua. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Sudah tepatlah jawaban Kosimon. Mungkin yang lain dari sisi wanita, Iya, silakan Caca. mungkin kalau saya akan memberikan kesaksian bahwa tentang hal yang ekstrim terjadi dalam diri saya pernah cerita. Dulu itu saya nggak mengerti ya, tunduk itu tunduk pada suami dengan segala bahwa ada kondisi-kondisi tertentu saja. Tunduk itu dulu saya menganggap kalau suami itu baik. Tunduk itu dalam arti kalau suami itu memang perlu ditundukin gitu loh, rasanya kan kayak gitu. Konteks yang secara manusiawi yang bisa menurut aku. Apalagi di dalam rumah tanggaku, aku udah pernah memberikan kesaksian bagaimana rumah tanggaku yang begitu sebenarnya kacau balau saat itu. Dan memang sampai ujungnya sepertinya tidak selesai. Tapi sebagai seorang istri, ketika aku udah mengalami pertobatan, ketika aku sendiri, waktu aku sendiri dan mengambil keputusan untuk tidak bercerai lagi, bahwa itu Tuhan tidak boleh. Tapi waktu satu sisi, saya berpikir, dia pergi sama lain kan, sama yang lain.
dia mau interogasi saya punya keuangan, suami saya, walaupun dia tidak memberikan saya uang. Dia pengen tahu tentang keuangan saya. Dia bisa buka rekening saya biarkan. Orang bilang kamu bodoh, ya sudahlah nggak apa-apa. Kedua misalnya, ada satu ketika saya ingin minta izin sama dia. Saya rasa karena dia terlalu, suami saya ini kan bukan interogasi saya saja, tapi kan mengganggu banget hidup saya, dalam arti saya berteman dengan siapapun, misalnya dengan laki-laki manapun, dengan supir pun, tetap akan bisa masuk di dalam kabar-kabar. Dia cemburunya terlalu besar, walaupun dia sudah pergi sekian tahun, tapi dia bisa cemburu, yang bikin informasi-informasi yang bahwa saya main gila kemana-mana, main gila sama supir, itu suami saya. Jadi kan kita rasanya terganggu. Jadi anak-anak saya sama yang lain-lainnya mengingatkan saya kembali, kalau enggak kamu bikin surat aja lah. Sebenarnya kan saya punya itu. Jadi saya punya ide gitu loh. Saya punya ide, justru dari ayat ini sebenarnya. Tunduk sama suami kan, kalau suami bilang boleh cerai, aku cerai kayak gitu kan. Sepertinya kayak gitu. Saya boleh, kalau dia nggak boleh, nggak bilang nggak boleh, gimana pun ya sudah, saya nggak boleh. Dulu itu saya punya konsep. Jadi saya juga akhirnya menggunakan konsep ini. Saya ketemu dengan suami saya, walaupun sekian tahun saya nggak ketemu, dia bilang apa, saya iya aja. Dia ngomong apa, saya iya. Kamu ngomong keputusan ke anak apa, saya iya. Selama ini, sampai bagaimana. Saya ketemu dia, saya bilang sama dia, bahwa kamu kan hidup dengan yang lain. Hidup senang, itu saya pasti bisa ngomong sama yang lain. Kalau enggak, kamu boleh enggak bikin surat aja. Surat pisah kayak gitu. Jadi kamu kan bebas, kamu lebih bertanggung jawab, bisa mengawini itu orang gitu kan, saya bilang seperti itu. Suami saya bilang tidak boleh, dia bilang, saya tidak mau. Oh, begitu ya, saya cuma jawabnya begitu ya, seperti orang bodoh. Pulang dari sana, anak saya nanya semua, Mami gimana habis ngomong ketemu papi? Papi bilang nggak boleh. Terus Mami jawabnya apa? Oh ya udah. Segitu mudahnya Mami jawabnya ya udah. Mami setiap hari di bla 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 kayak gitu. Mami kemakan rayuan papi ini, kalau begitu ketemu papi langsung dihipnotis lagi kayak gitu-gitu, bercanda ataupun sindiran anak-anak kadang-kadang karena mereka ngerasa kegeraman yang begitu luar biasa suami saya terhadap saya pada saat dia hidup gitu loh. Saat walaupun dia tidak bersama dengan saya. Tapi ketika dia ngomong gitu, saya berbeda. Saya menanggapi, oh inilah konfirmasi sekali lagi Tuhan kepada saya. Walaupun saya di dalam pikiran saya, wah saya tersiksa, pengennya tuh tetap bebas gitu loh. Karena saya rasa saya susah jalan hidup gitu kan. Tapi ya itu, kalau jawaban ini yang memang sudah suami saya ngomong ke saya tetap harus jalani bersama dengan dia dengan cara seperti itu. Dia di situ, saya di sini, saya jaga anak walaupun dia nggak hidupin saya. Ya sudah nggak apa-apa. Anak saya bilang, Mami kemakan rayuan. Ya enggak, ya udah nggak apa-apa. Ya sudahlah kita jalani hidup. Itu yang menjadi akhirnya saya hidup sampai saya ngerasa bahwa memang itulah Tuhan menyertai saya dengan cara-cara seperti itu. Karena saya pun ingin berusaha lah dengan cara kadang-kadang bisa salah, kadang-kadang bisa, tapi Tuhan membalikkan kembali ke track aku karena Tuhan Tuhan melihat hati yang mau mengikuti walaupun kadang bisa salah, tapi Tuhan akan mengembalikan kondisi kita untuk bisa jalan kepada tracknya kita sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami. Ujung-ujungnya akhirnya kan ujung-ujungnya saya mampu lah. Tuhan memampukan saya menyelesaikan sebagai tugas seorang istri dan bukan sebagai orang lain di dalam hidup suami saya kayak gitu. Kurang lebih itu ketaatan yang memang sulit banget, tapi itu yang yaitu sebagai murid Kristus begitulah kita. Thank you. Oke, terima kasih buat kesaksiannya luar biasa. Jadi sekali lagi bicara sikap hati itu, sikap tunduk itu ada sikap hati, dan firman Tuhan dengan jelas katakan bagaimanapun juga.
Nah, jadi apa yang kesaksian Ibu Dorcas. Nah, ada satu prinsip lagi saya katakan ini. Kan banyak juga pasangan suami istri ngomong gini, Pak, aku sudah melakukan bagianku, tapi pasanganku nggak lakukan bagianku. Gimana itu, Pak? Nah, makanya fokus itu firman kan untuk saya. Yang penting saya lakukan bagian saya. Contoh saya mengasihi istri saya. Mungkin istri saya nggak tunduk, pokoknya saya fokus saja melakukan bagian saya yang mengasihi istri saya. Nah, ada prinsip yang saya katakan juga berkali-kali. Ketika saya melakukan firman, Tuhan akan bela firman-Nya dalam hidup saya. Nah, jadi sekali lagi prinsipnya, fokus saja lakukan bagian kita masing-masing. Suami, bagaimanapun juga istrimu, kasihi dia. Istri, bagaimanapun juga suamimu, tunduk sama dia. Walaupun mungkin untuk kondisi-kondisi yang sedang dialami, kok nggak seimbang ya Pak ya, kok pasanganku nggak melakukan bagiannya ya, aduh rasanya pengen nggak mau lakukan. Tapi tetap saja lakukan bagian kita, lakukan firman Tuhan, prinsip yang berkali-kali sekali lagi saya katakan, Tuhan pasti bela firman-Nya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti apa yang kesaksian Ibu Dorcas, bukan karena dia kena pelet dan kena rayu, tapi ya karena mau tetap taat melakukan firman Tuhan seperti itu. Oke, luar biasa. Ada yang lain mau tambahkan? Ini topik cukup menarik dan seru, banyak pembahasan. Oke, kalau memang tidak ada, tapi sekali lagi, mari praktekkan. Kata kuncinya adalah bagaimanapun juga, aku akan lakukan bagianku, karena ada kasih Kristus. Oke, Hengki, silakan Heng. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Pak Yosia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, untuk sharing pada pagi hari ini. Bapak, biarlah firman Tuhan yang boleh mengajari kami untuk mengasihi pasangan hidup kami. Melebihi daripada kami mengasihi tubuh kami sendiri, tapi kami boleh menyerahkan tubuh kami, Bapak. Kami mau mati untuk pasangan hidup kami, ya Bapak. Bapak dalam surga, kami bersyukur untuk setiap firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami sampaikan ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Saudara Johan yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi ya Bapak, berkati setiap pekerjaan, setiap pelayanan, dan biarkan kami satu persatu Bapak dalam pagi hari ini boleh menjadi teladan di dalam keluarga kami. Kami boleh menjadi suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, dan mengasihi anak-anak kami ya Bapak. Bapak dalam surga, kami berdoa pagi hari ini khusus untuk saudara kami Joni yang saat ini ya Bapak, yang sudah 20 kali melakukan pengobatan scan ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau saat ini dia belum sungguh-sungguh mau terima Tuhan, Engkau boleh lembutkan hatinya, Engkau boleh agar dia juga boleh menerima kebaikan Tuhan. Dia boleh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Bapa. Selain daripada dia boleh mengalami kesembuhan. Tapi apapun yang terjadi, ya Bapa, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk kami, setiap yang hadir di sini, Tuhan tetap jaga kami, Tuhan tetap pelihara kami. Dan kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami, ya Bapa. Kalau saat ini juga pemerintah yang terus berusaha untuk menjaga inflasi, untuk menjaga supaya tidak terjadi kenaikan barang-barang di dalam setiap hari ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap kami yang ada di sini. Engkau Tuhan tetap memberikan kasih karunia kepada kami, untuk mereka-mereka yang kekurangan, untuk mereka-mereka yang berjuang dalam perekonomiannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah yang ada di tempat kami, yang ada di kabupaten, yang ada di provinsi, maupun yang ada di pusat ya Bapak. Biarlah kondisi-kondisi seperti ini ya Bapak, keamanan tetap terjamin, perekonomian tetap berjalan dengan baik ya Bapak. Bapak dalam surga, mari kita bersatu dalam doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Simon, silakan tutup dalam doa Ibu.
Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau Tuhan sampai saat ini memelihara hidup kami, bahkan rumah tangga kami masih tetap dalam keadaan utuh Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu, meskipun kami banyak mengalami hal yang mungkin tidak enak dalam rumah tangga, tetapi kami boleh bersyukur sampai saat ini Tuhan boleh ada. Tuhan memberkati setiap rumah tangga kami masing-masing, meskipun ada banyak hal, problem yang ada Tuhan, Engkau menyertai, Engkau menolong, memberi kekuatan, memberikan Roh Kudus-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu dalam rumah tangga dapat bertahan, mengandalkan Engkau dalam keadaan apapun Tuhan. Pagi hari ini Tuhan tanamkan firman-Mu, biarlah kami boleh dapat melakukan masing-masing kehendak-Mu Tuhan, meskipun kami tidak mampu, tetapi Tuhan yang Tuhan yang memampukan dalam segala banyak hal. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan masing-masing rumah tangga kami yang ada di Koramdio ini Tuhan, bahkan di setiap jemaat-Mu pelita Tuhan, tolong ya Bapa. Yang di ujung perceraian Tuhan, Engkau tolong. Engkau tolong hari-hari ini. Iblis tidak senang atas rumah tangga umat-umat-Mu. Seringkali umat-umat-Mu jatuh Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau pegang firman-Mu ini Tuhan. Kami mau lakukan Tuhan Yesus. Sertai tolong ya Bapa. Terima kasih Kau menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Memberkati setiap usaha anak-anak-Mu. Memberkati dimanapun kami berada Tuhan. Agar orang boleh melihat Kristus di dalamnya. Terima kasih Bapa, biarlah kasih karunia Allah menyertai serta damai sejahtera-Mu turun atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Semangat pagi, selamat aktivitas, selamat berkati. Iya.